Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan itu kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan terlebih dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita akan merenungkan ada 3 orang calon murid Tuhan, tapi ternyata mereka mendiskualifikasikan diri mereka untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Mereka ternyata, saudaraku, mau mengikut Tuhan dan mereka tidak layak, dan mereka ternyata adalah murid murahan atau murid palsu. Nah, kita akan melihat, saudara, apa saja yang menggagalkan dan mendiskualifikasikan mereka untuk tidak bisa menjadi murid Tuhan. Yang pertama adalah wrong motives. Wrong motivation, saudara, adalah orang yang pertama yang begitu dengan terlalu cepat, ya, begitu semangat sekali mau mengikut Tuhan tanpa memperhitungkan, saudaraku, konsekuensi dan harga yang harus dibayar. Begitu Yesus menyampaikan, saudaraku, keberadaannya dan makna daripada mengikuti Yesus, ternyata dia tidak siap, saudara. Nah, orang ini bisa jadi, saudaraku, dia terpesona, ya, karena mujizat Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler. Yesus baru saja memberikan makan lebih dari 10.000 orang, ya. Yesus baru saja, saudaraku, menyembuhkan orang, mengusir setan. Mungkin orang yang pertama ini dia berpikir, kalau saya ikut Tuhan mungkin ada personal significant, personal popularity karena saya berjalan bersama Yesus dan saya ada bersama-sama Yesus. Tapi saudaraku, wrong motive ini ternyata, saudaraku, menggagalkan dia untuk, saudaraku, menjadi murid Tuhan yang sejati. Nah, bagaimana dengan motivasi kita? Lalu yang kedua, saudaraku, adalah wrong priorities. Orang yang kedua yang datang kepada Tuhan, saudaraku, ini orang yang, saudaraku, too slow responding Jesus invitation. Dia terlalu pelan, saudaraku, menjawab panggilan Tuhan ketika Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Orang yang kedua ini, saudaraku, dia rupanya, saudaraku, tidak bisa mengikut Tuhan karena ada sebuah duty, ada sebuah tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu di rumahnya, yaitu menguburkan ayahnya yang sudah mati. Nah, saudara, Yesus menjawab, saudaraku, bahwa biarlah orang mati mengurusi dirinya sendiri. Dan saudaraku, ternyata, saudaraku, kalau menurut adat Yahudi, Yesus tahu bahwa orang ini ternyata bohong dan tidak siap mengikut Tuhan. Karena kalau memang benar orang tuanya sedang mati, ngapain dia ada berbondong-bondong ikut Tuhan? Seharusnya dia ada di rumahnya dan, saudaraku, bersama dengan keluarganya. Nah, ini mentalitas yang, saudaraku, hari-hari not now mentality to follow Jesus. Karena apa, saudaraku? Ada prioritas yang lain. Wrong priorities membuat kita tidak layak dan tidak bisa mengikut Tuhan. Mendiskualifikasikan dirinya sebagai murid yang sejati. Yang ketiga, saudaraku, adalah wrong allegiance. Saudara, wrong allegiance adalah, saudaraku, dia menempatkan, saudaraku, ya, tuan yang salah, saudara. Loyalitas yang salah. Nah, orang yang ketiga ini, saudaraku, terlalu, saudaraku, tentatif dalam mau mengikut Tuhan. Dia ada pilihan, saudara. Ya, dia ada dalam pikiran yang double minded. Dia ikut Tuhan, tapi dia bilang, saya mesti ngomong dulu sama orang tua saya mesti pamitan dulu sama teman-teman saya. Nah, ternyata, saudaraku, ada yang mengikat orang yang ketiga ini, yaitu keluarganya dan teman-temannya. Nah, akhirnya, saudaraku, wrong allegiance ini, loyalitas yang salah, pengabdian yang salah, akhirnya, saudaraku, mendiskualifikasikan dirinya untuk tidak bisa menjadi murid yang sejati. Dan, saudaraku, Yesus berkata, begitu, saudaraku, sangat tegas, saudara, bahwa, saudaraku, engkau tidak layak
untuk kerajaan Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita belajar untuk meninggalkan partial surrender. Tetapi kita belajar hari-hari ini untuk mengalami absolute surrender. Karena kita tahu siapa Tuhan. Dia Allah yang memerintah atas hidup kita. Dan ketika dia memberikan perintah, memberikan ajakan, memberikan sebuah tuntutan, demands dalam hidup kita, kita nggak perlu berbantah-bantah sama Tuhan. Tapi kita mau belajar mengenal dia, mentaati dia, berserah kepada dia, dan mengikuti dia menurut terms-nya Tuhan, bukan terms dan kemauan kita. Kiranya kita, saudaraku, menjadi murid yang sejati, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dan mentaati dia. Stay strong and stay blessed. God bless you.